ketemu baik-baik. Ijazahnya tanyakan mana, di angkatan tahun berapa. Saya tidak punya ijazah. Kalau ditanya kenapa, itu private. Shalom sahabatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat dua cuplikan video. Ini saya rasa adalah video yang sangat lucu. Dan di sini Ustadz Kainama tak berkutik karena ada orang bertanya, kalau memang Anda adalah mantan pendeta dan pernah lulus di sekolah teologi, tunjukkanlah ijazah Anda. Dia mengatakan tidak ada. Ya, memang Ustadz Kainama ini adalah Ustadz yang mungkin masuk kategori licin bibir karena pintar sekali menipu umat, kasihan umatnya. Dia tipu dan dia mengaku bahwa dia adalah mantan pendeta, ahli Ibrani, dan juga pernah lulus di sekolah luar negeri. Ya, aduh, dan sayang sekali orang seperti ini. Nah, ada Ustadz Beti di sini ya, Gus Beti. Dia memberikan satu tantangan kepada para mu'alaf bahwa kalau memang Anda adalah mantan pendeta dan pernah belajar di salah satu sekolah teologi, dia memberikan tantangan, buktikan dengan ijazah. Nah, ya, sebelum kita lebih jauh memberikan komentar, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan video dari Gus Beti. Sekarang kebohongan yang keluar gitu. Kebohongan yang keluar itu artinya dia berbohong kepada publik gitu loh. Dia ngaku saya tamat ini, strata akademik saya ini, entah itu dokter atau profesor, pernah kuliah di ini, fakultas ini, universitasnya ini, gitu kan. Dia jago bahasa ini itu gitu dan segala macam lah. Dia di lembaga agama yang dulu posisinya sebagai ini, dengan gaji seperti ini, ya yang lain-lain lah gitu. Terus apakah itu benar gitu loh? Apakah data itu benar gitu? Ya kita nggak tahu juga gitu loh. Kita sih positif thinking aja lah. Yang penting yuk mau syahadat ya syahadat gitu aja. Kita nggak pernah urus yang gitu-gitu, orang mau ngaku apa aja gitu. Karena Allah nggak lihat apa sih strata itu, nggak laku sudah gitu. Itu kan hanya duniawi aja gitu. Pokoknya dia ngomong, dia mau niat baik ya sudah kita syahadatin. Yang jadi masalah ketika itu diprotes oleh mereka-mereka yang seagama dengan si mu'alaf sebelum dia jadi mu'alaf. Yang katanya bohong lah, yang katanya inilah, yang kata itulah gitu. Kalau menurut aku gini saja sih ya. Kalau kami ini enggak tahu gitu loh. Itu ada terjadi sebuah polemik gitu. Mana yang benar juga kami nggak tahu gitu. Sekarang dunia informasi terbuka gitu loh. Jadi yang benar yang mana gitu. Yang bilang ini bilang bohong, ini bilang tidak, kita kan nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, lebih baik ketemu ngomong gitu loh. Ketemu di mana, di kafe, di apa, kita ngomong baik-baik gitu. Supaya jelas yang bohong mana, yang jujur mana gitu loh. Jadi aku menjelaskan ini bukan dalam rangka aku menghakimi oh yang bohong itu, yang jujur ini, enggak, aku nggak begitu. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini komentar pertama dari Gus Beti ya. Jadi dia mengaku memang ada para mu'alaf yang berbohong, dan kalau kita perhatikan di media sosial di YouTube seperti Ustadz Bangun Samudra, Stephen Indra Wibowo, Ustadz Yewaloni, dan juga salah satunya Ustadz Kainama. Mereka mengaku bahwa mereka lulusan dari luar negeri. Pengakuannya sangat jauh dari kenyataan. Nah, di sini Gus Beti menawarkan tantangan untuk para mu'alaf yang mengaku bahwa mereka adalah mantan pendeta. Nah, kita dengar bersama-sama. Tapi aku menawarkan sebuah solusi. Kalau memang itu mau diselesaikan, ketemu aja baik-baik gitu loh. Ketemu baik-baik. Ijazahnya tanyakan mana, di angkatan tahun berapa, nomor register berapa, terus cek dia misalkan sekolah di mana, itu kan ada datanya.
Atau ditanya uang SPP-nya berapa? Kalau uang SPP-nya aja nggak tahu kan berarti nggak pernah kuliah di sana. Iya, teman-teman, dia berikan solusi begini ya, sekaligus tantangan tentunya untuk para mualaf ya. Ya, ketemulah baik-baik. Lalu kalau memang begitu, supaya mualaf ini tunjukkanlah ijazahnya gitu. Kalau memang tidak ya, beritahu atau tanya SPP waktu dia kuliah berapa. Kalau dia tidak tahu berarti dia tidak pernah kuliah. Nah, di sini kalau kita ikuti channel Inyo Manis Gracia Pelo, ini pernah datang ke tempat Ustadz Kainama ini dan bertanya dan mencari tahu identitas dan juga latar belakang Ustadz Kainama. Memang tidak ada bahwa dia bukan pendeta, jangankan jadi pendeta. Di sekolah teologi saja dia tidak dikenal begitu ya. Bagaimana mungkin menjadi pendeta? Nah, sekarang kita akan mendengarkan cuplikan video dari Ustadz Kainama sekaligus pengakuannya yang mengaku bahwa ahli Ibrani dan dia mantan pendeta ternyata tak punya ijazah. Nah, kita dengar bersama-sama. Mohon izin bertanya boleh? Nah, Publik bertanya masuk ke Gratia Pelo, Gracia bertanya bahwa ijazahnya sakit mana? saya nggak pegang. Oke, teman-teman. Ada yang bertanya sama Ustadz Kainama ini. Pertanyaannya itu, ijazah Ustadz kemana? Sebetulnya pertanyaannya saja sudah salah. Ijazah kok kemana? Ijazah kan nggak bisa jalan-jalan. Seharusnya kan ijazah Bapak atau Pak Ustadz ada di mana? Kalau memang ada, yuk tunjukkan. Pertanyaannya kok kemana gitu ya? Ya, kita lanjut ya. Tidak ada. Ya itu dia kemana semua? Kita tidak tahu tema lain. Iya, Pak Gracia Pelo, saya tidak punya ijazah. Ngaku deh. Tidak ada ijazahnya. Paspor ada paspor. Tapi apakah perlu saya kasih paspor? Saya kasih lihat gitu paspor. Apa hubungannya dengan paspor? Jadi kalau orang mualaf cerita tentang kesaksian iman, jadi sekarang harus tunjukin paspor sama ijazah. Gitu ya. Saya baru tahu loh ini. Saya baru tahu loh. Jadi kalau ada orang cerita tentang ayat Bible karena dia dulu Pinter banget, belum muslim, dengan segala saya hormat Pak Gracia. Saya tidak punya ijazah. Kalau ditanya kenapa, itu private. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, jadi sangat jelas ya bahwa Ustadz Kainama ini tidak punya ijazah. Itu artinya kita langsung simpulkan saja deh. Dia tidak pernah belajar teologi dan dia juga bukan pendeta dan dia bukan ahli bahasa Ibrani. Tapi ahli apa? Penipu. Dia membohongi orang. Lalu dia mengaku-ngaku lulusan dari luar, dari mana? Itu kan nggak benar ya. Jadi cukup jelas dan kita tahu, dan Ustadz Kainama mengaku dengan mulutnya sendiri dan dia tidak punya ijazah, itu berarti dia bukan mantan pendeta. Jadi jelas dan fix bahwa Ustadz Kainama yang mengaku bahwa dia adalah pendeta itu bohong saja. Ya, saya harap kiranya video ini dapat memberikan informasi penting bagi kita, supaya juga kita tetap hati-hati. Setiap kali kita dengar ceramah orang atau ada yang mualaf, kita cross check dulu siapa orang ini. Benar tak dia? Latar belakangnya benar atau tidak? Ya, itu saja. Sekian dari saya. Kiranya video ini dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Familiar.